Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah Vivo T1 Pro 5G. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi soal pengalaman saya menggunakan HP ini. Jadi HP ini sudah saya pakai kurang lebih selama 2 bulanan ya. Dan tentu saja ada suka dukanya atau ada kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Dan langsung saja, yang saya sukai dari HP ini yang pertama adalah soal desain bagian belakang dan juga kameranya. Jadi untuk desain bagian belakang dibikin rounded sehingga akan sangat nyaman sekali ketika digenggam. Untuk tekstur dia dibikin matte. Dan tentu saja desain yang seperti itu tidak akan menimbulkan bekas sidik jari. Selain itu, warnanya juga bisa berubah-ubah ketika kita posisikan atau terkena sinar matahari. Soal desain kamera belakang saya juga suka. Dari belakang dia ada 2 bulatan, yang totalnya ada 3 buah kamera. Bulatan pertama untuk kamera utama, dan bulatan kedua untuk kamera makro, dan juga kamera wide angle teman-teman. Dan juga penempatan LED flash yang menurut saya sangat estetik. Dan yang kedua, hal yang saya suka dari HP ini adalah soal kualitas layarnya. Dan ada juga yang gak saya suka sih, yaitu soal penempatan kamera dan model water drop seperti itu yang saya rasa sangat jadul sekali. Kemudian soal bezelnya, ini masih terlalu tebal untuk bagian dagu. Padahal HP ini keluar di tahun 2002 yang umumnya sudah mengadopsi layar depan dengan desain punchhole, akan tapi ini masih water drop. Kalau soal kualitas layar sih nggak usah ditanya ya. Selama kurang lebih 2 bulan pemakaian, ini sangat memanjakan mata saya. Panelnya AMOLED, akan tetapi menurut saya layarnya di atas rata-rata Super AMOLED teman-teman. Jadi kualitasnya benar-benar bagus. Untuk gambar yang dihasilkan sangat detail sekali. Mungkin karena teknologi HDR10 Plus-nya ya, karena tidak semua layar AMOLED mengadopsi fitur atau teknologi HDR10 Plus. Yang saya rasa sangat bermanfaat sekali apalagi ketika saya main game dan juga nonton film teman-teman. Kemudian fitur kecerahan yang sampai 1300 nits yang menurut saya bukan gimmick. Jadi ini saya rekam langsung di bawah sinar matahari. Dan tentu saja kecerahan layar masih sangat bagus sekali mengikuti kondisi sekitar teman-teman. Dan satu lagi, kelebihan yang saya suka dari HP ini adalah soal prosesornya. HP di harga 3 juta sudah memakai prosesor Snapdragon 778, menurut saya sangat luar biasa sekali. Hal yang saya rasakan ketika main game menggunakan HP ini adalah performa yang luar biasa tinggi dan suhu yang sangat adem teman-teman. Bahkan meskipun saya pakai di luar ruangan. Kalau untuk soal RAM dan penyimpanan sih wajar ya. RAM 8GB, penyimpanan 128GB. Kalau boleh saya analogikan, RAM dan penyimpanan itu ibarat jalan raya teman-teman. Dan prosesornya ibarat mobil kita. Jadi keduanya harus balance ya. Jadi performa yang tinggi harus disertai dengan jalan raya, yaitu RAM dan internal yang besar. Begitu juga sebaliknya, jalan yang lebar, akan tetapi performa tidak bagus-bagus amat ya buat apa? Selanjutnya yang saya suka dari HP ini adalah soal fotografi. Selama pemakaian kurang lebih 2 bulan, HP ini sudah sangat membantu sekali untuk mengabadikan momen dengan foto dan juga merekam video. Recording dengan resolusi yang tinggi sangat bisa dijalankan, mengingat HP ini mendukung 4K. Tapi jujur saja, kualitas 4K jarang sekali saya gunakan. Yang lebih sering saya gunakan adalah Full HD 60 fps-nya, yang mungkin masih jarang ditemui di HP-HP lain, yaitu fitur Ultra Wide Night Mode. Dan untuk kalian para sosialita yang suka nongki mungkin suka fitur ini. Untuk kamera depan sih jarang saya gunakan ya, selain hasilnya nggak bagus-bagus amat, ngapain juga cowok sering foto selfie, ya kan? Dan ini juga mungkin jadi pertimbangan teman-teman kalau ingin membeli HP ini. Jadi HP ini ada fitur stabilisasinya, tapi hanya fitur, bukan perangkat hardware ya. Jadi kaitannya dengan hasil, ya bisa dilihat sendirilah. Kurang begitu bagus kalau menurut saya. Bisa dilihat di video, saya menggerakkan HP-nya dengan getaran yang cukup ringan kalau menurut saya. Dan hasilnya seperti ini.
Gimana menurut teman-teman? Dan yang saya suka dari HP ini, fitur kameranya cukup lengkap teman-teman. Untuk kalian yang suka fotografi atau hobi fotografi, mungkin sangat suka sekali ketika memegang HP ini, terutama produk Vivo ya. Fitur yang sangat banyak sekali bisa memudahkan kalian dalam mengeksplorasi, dan hasil gambarnya pun tidak mengecewakan sama sekali. Detailnya dapat, hasil tajam, dan saturasi tidak berlebihan. Apalagi terdapat fitur HDR yang itu bisa aktif otomatis. Dibikin manual pun juga bisa. Dan tentu saja akan memperbagus hasilnya teman-teman. Oke, yang terakhir, hal yang paling saya suka adalah soal baterainya. Selain dibekali dengan pengisian daya sebesar 66 watt, soal konsumsi baterai, HP ini sangat awet sekali teman-teman. Awetnya kebangetan. Bahkan chargernya yang saya pakai itu jarang ganggu atau jarang terpakai. Fitur pilihan dalam menu baterai pun juga cukup variatif ya. Dan semua kelebihan yang saya sampaikan tadi bisa dimiliki dengan harga hanya 3 juta saja teman-teman. Silakan bagi yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan jangan lupa subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.